Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini video tutorial untuk membuat soal ujian sekolah. Jadi yang kita perlukan adalah mendownload template soal ujian sekolah yang bisa didownload di grup Dewan Guru yang sudah di-share Ibu Isti. Jadi di sana nanti ada template soal yang bisa kita pakai per mapel, sudah ada di situ. Kemudian yang kedua, membuat soal dalam file MS Word seperti biasanya, dan ini harus ada. Kemudian yang ketiga, menempelkan soal yang sudah dibuat tadi di template soal yang kita download tadi. Ketika sudah selesai, maka simpan di Save As, pilih yang Microsoft Excel 97 2003 Files XLS, jadi yang LXS. Kita lihat contohnya ya. Contohnya kalau di mapel bahasa Inggris, nah ini sebelumnya saya blok dulu yang atas ini, saya warnai kuning. Ini yang tidak boleh dirubah-rubah, jadi jangan merubah yang saya warnai kuning ini ya. Kalau di tampilan ini saya rubah jadi kuning, nah itu kalau dirubah nanti sistemnya tidak bisa membaca. Di situ sudah dituliskan nomor soalnya 1 sampai 30 dan 40 ya, tergantung mapelnya. Kemudian mapelnya sudah ada, kelasnya sudah diisi, jurusannya juga sudah diisi. ID mapel ini dibuat per mapel masing-masing supaya nanti tidak tubrukan, tidak sama. Kemudian kolom tanya adalah isinya untuk pertanyaan atau soal. JA ini untuk jawaban option A, ini untuk B, kolom ini untuk jawaban C, D, E. Kemudian kuncinya harus diisi, kasih kunci. Kemudian waktunya 120 menit, jumlahnya 40 dan ada yang 30. Nah, setelah kita download seperti ini, kemudian kita membuat soal dalam bentuk Excel. Misalnya ini ya, misalnya kita buat soal di Excel ini. Nah, kita sudah buat soal, ada yang 30, ada yang 40. Nah, misalnya kita mau masukkan soal nomor satunya dari ini, misalnya yang 33 ini kita jadikan soal nomor 1. Kita akan masukkan ke sini ya, ke sini. Jadi ini nanti kita hapus. Ini dihapus, diganti. Ini dihapus, diganti semua. Diganti dengan soal yang kita buat. Nah, mengulang saja bahwa sesuai dengan kaidah penulisan soal, kalau titik-titik itu ya, seperti nomor 32 ini, misalnya titik-titik itu jawabannya di tengah, maka titiknya jumlahnya 3. Tapi kalau jawabannya di akhir, maka titiknya 1, 2, 3 spasi titik lagi. Jadi titiknya 4 tetapi ditambah spasi. Kemudian di nomor 32 ini juga, kalau jawabannya di tengah maka hurufnya ya, jawabannya hurufnya kecil, ini diawali dengan huruf kecil, bukan huruf besar, kecuali nama orang, nama tempat khusus dan sebagainya. Oke, kita coba ini, kita tempelkan ya. Misalnya nomor 32 ini, kita 32 aja, 32. Kita blok, shift, kemudian kita arrow ke bawah, panah ke bawah, kemudian Ctrl C, jadi kita copy. Nah, kita ke ini soal template tadi ya, template soal. Kemudian kita taruh kursor kita di sini ya, di pertanyaan ini. Jadi warna hijaunya ada di tanya. Kemudian kita tempel, Ctrl V. Nah, meskipun ini tulisannya sampai ke sana, tapi ini sebenarnya isinya cuma di kolom ini. Supaya kita bisa melihatnya dengan baik, kita bisa pakai wrap text. Nah, akan menjadi seperti ini.
Ini sudah punya soal pertama. Kemudian option jawabannya kita ambil lagi nih, bisa satu-satu ya, satu-satu seperti ini. Jadi di blok, Ctrl C, terus lari ke sini, tempel di Ctrl V di sini, black text, kemudian di sini juga ambil dari sini, Ctrl C, balik ke template lagi, Ctrl V ke sini, atau dengan cara kedua, misalnya ini kita hapus dulu ya, kita misalnya tidak loncat-loncat gitu, kita blok option ini semua, Ctrl C, kemudian kita tempel di sini Ctrl V. Nah, yang perlu diingat ketika di sini muncul ada A, B, C, D-nya, itu harus dihilangkan supaya nanti tidak double di layar siswa. Jadi dihilangkan seperti itu. Nah, tapi ini menurun ke bawah, maka kita pindah ke sini. Tapi kita tidak loncat ke sini, balik sini gitu. Nah, cara memindahkannya B ini supaya naik ke sini, kita arahkan kursinya ke sini. Kemudian kita pencet Ctrl X ya, Ctrl X. Kemudian kita arahkan kursinya ke sini, kemudian kita pencet Ctrl V. Nah, di sini sudah hilang, sudah pindah ke sini, tapi ini harus diedit, B-nya dihilangkan. Yang C juga kita arahkan kursornya ke sini, pencet Ctrl X, kemudian arahkan kursornya ke sini, Ctrl V. Kemudian C-nya kita hilangkan lagi. Ini juga Ctrl X ke sini, Ctrl V. D-nya dihilangkan. Ini juga Ctrl X, sini Ctrl V. Nah, ketika mengedit, diingat di ini harus tidak boleh ada spasinya. Nah, jangan sampai ada spasi. Jadi misalnya ini ada E titik spasi, itu jadi yang dihapus termasuk spasi ini. Jangan hanya E dan titiknya saja. Jadi mepet dulu ya, kursornya mepet dulu di huruf T, kemudian baru di backspace ke kiri, dihapus ke kiri, supaya nanti bisa terbaca oleh sistem. Kemudian masukkan kuncinya, misalnya kuncinya C. Ini misalnya belum ada kuncinya. Kemudian soal kedua akan kita buat soalnya misalnya seperti ini ya. Jadi ada kalimat 1, ada kalimat 2, ada kalimat 3, dan urutannya ke bawah, tidak menyamping, seperti Pancasila, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, jadi ke bawah gitu. Nah, nanti menulisnya juga harus dibedakan dengan yang tadi. Ini kita copy dulu, Ctrl C, kita bawa ke sini di soal kedua, kita tempel di sini Ctrl V. Nah, ini nomor 12-nya kita hilangkan dulu. Sekali lagi, ini ada spasi antara titik dan angka 1 ini, jadi kita hapus dulu spasinya, titiknya, angka 2, angka 1. Nah, ini menjadi kalimat pertama. Nah, supaya nanti ini kalau kita biarkan, ini akan masuk ke soal keempat, ini masuk ke soal ke-6. Kalau ini ingin naik ke sini dan susunannya menjadi di bawahnya, maka kita tambahkan kurung yang lancip ya, kurung BR kurung tutup. Artinya BR itu break. Jadi nanti tulisan ini yang kedua ini akan menjadi di bawahnya.
Nah, ini nanti tampilan di layar siswa, kalimat kedua ini berada di bawahnya nomor 1 ini. Jadi seperti ini. Jadi akan urut ke bawah. Nah, ini juga kita kasih kurung BR, kurung tutup, kemudian kalimat ketiga kita copy, Ctrl X, kita bawa ke samping sana, Ctrl V. Nah, ini nanti akan menjadi ke bawah. Kemudian pertanyaannya BR. Nah, supaya pertanyaan di bawahnya, tidak di sampingnya. Apakah maksud dari kata apa? Nah, ini pertanyaannya akan berada di paling bawah. Tetapi kalau tidak pakai BR, maka dia akan ke samping. Siswa akan sedikit bingung. Jadi dari format pertanyaannya membingungkan. Kemudian kita akan mencoba kalau soalnya ada gambarnya. Misalnya beberapa mapel itu ada yang pakai gambar, bahasa Jawa pakai huruf Jawa, bahasa agama Islam pakai huruf Arab gitu ya. Jadi bisa ambil di Google, kemudian kita pakai print screen atau pakai sniping tool atau pakai ini like shoot. Nah, silakan. Prinsipnya semuanya sama, jadi meng-cropping. Nah, kalau layarnya sudah gelap berarti sudah aktif. Kita pencet yang mouse kiri, kemudian tidak dilepas, ditarik ke sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalnya begini, kita kecilkan. Ini masih bisa kita kecilkan, kemudian di save, disimpan, simpan di filenya kosongkan dulu ya. Jadi filenya hanya isi ini saja untuk ujian sekolah atau US apa gitu. Kemudian kita namai, misalnya namanya kalau bahasa Inggris ya SAS ing, ini gambar pertama misalnya gitu, titik PNG. Jadi simpannya di PNG ya, tidak di JPEG, tidak di BMP tapi PNG, hurufnya besar. Di save, kemudian nanti di sini kita akan munculkan soal yang ada gambarnya. Nah, soal yang ada gambarnya rumusnya adalah ini. Jadi rumusnya adalah kurung buka IMG spasi SRC, searching image sama dengan dan seterusnya ini. Nah, yang kita ganti-ganti adalah ini ya, ini disesuaikan dengan gambar yang kita tuju. Kalau tadi SAS ing 1 ya SAS ing 1. Kalau nanti kita dapat gambar kedua, mau ditempatkan di soal yang mana ya itu diganti. Nah, baru kemudian soalnya di belakangnya, supaya ini soalnya ada di bawahnya gitu. Maka kata ditambahi kode BR di kurung. Nah, misalnya ini soalnya adalah my father is a, Ctrl C, bawa ke sini, tempelkan di sini, Ctrl V. Nah, pertanyaan my father is a bla 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 ini akan berada di bawah gambar pertama tadi. Itu nanti tampilan di
tampilan di layar siswa. Nah, kemudian tinggal memberikan optionnya, Ctrl C, Ctrl V di sini. Kemudian A-nya kita hilangkan. Ini Ctrl X, pindah ke sini. Ini juga Ctrl X, pindah ke sini, dan seterusnya. Apabila sudah selesai sampai soal terakhir, soal ke-40 atau soal ke-30, kemudian nanti menyimpannya di save as yang ini ya, jadi Microsoft Excel 97 2003 files. Di filenya nanti dalam XLS, simpan, dinamai. Demikian Bapak Ibu, kalau mungkin nanti ada pertanyaan bisa japri ke kurikulum stafnya, atau silahkan japri ke nomor ini. Nah, ini full. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.